Saya menerima satu pesan teks yang menghapusku dari keluarga hanya dalam 6 detik. Mereka memerintahkan aku untuk tetap di rumah supaya tidak merusak masa depan kakakku. Tapi kemudian bos kakakku, seorang ketua hakim pengadilan tipikor, masuk ke ruang sidangku sendiri. Pada hari Kamis, seluruh Jakarta akan mendengar kebenaran itu tercatat resmi di berita. Bagian paling mengejutkan adalah menyadari ayahku menyembunyikanku karena alasan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebanggaan keluarga. Namaku Hakim Sinta Wijaya. Dan di usia 39 tahun, aku sudah belajar bahwa satu-satunya tempat perlindungan sejati di dunia ini dibangun dari kayu mahoni, marmer, dan Undang-Undang Pidana Korupsi Indonesia. Keheningan di ruang kerjaku bukanlah kosong. Itu berat. Ditekan oleh beban keputusan yang dibuat di dalam dinding-dinding ini. Di luar, kota Jakarta mungkin sedang larut dalam malam hujan abu-abu yang deras. Tapi di sini, udara tetap dingin dan steril seperti biasa. Aku duduk di belakang meja kayu gelap yang terasa lebih seperti benteng daripada furnitur. Di depanku tergeletak berkas kasus Republik Indonesia versus PT Mega Konstruksi. Itu berkas raksasa. Dakwaan korupsi, pencucian uang, dan penipuan kontrak pemerintah yang nilainya ratusan miliar rupiah. Aku mengambil pena fountainku. Bobot kuningannya familiar dan menenangkan di jari. Aku sedang meninjau mosi untuk menekan bukti penyadapan yang diizinkan 3 tahun lalu. Tim pembela bilang alasan penyadapan sudah kadaluarsa. Jaksa bilang perusahaan kriminal itu masih aktif. Jadi timeline tidak penting. Ini teka-teki hukum rumit yang biasanya membuat pikiranku tenang. Tapi malam ini, kata-kata melayang-layang. Teleponku yang tergeletak menghadap atas di ujung meja bergetar sekali. Getaran pendek di keheningan ruangan itu terdengar seperti tembakan peringatan. Aku melirik layar. Nama yang muncul adalah ayah. Ayahku tidak pernah mengirim pesan. Dia percaya kalau sesuatu penting harus didikte ke sekretaris atau disampaikan dalam pidato. Kalau dia kirim pesan Selasa malam, pasti ada jejak kertas atau dia takut mendengar suaraku. Aku buka kunci layar. Pesannya sudah terbaca, jangan datang ke pesta pensiun. Bos kakakmu adalah ketua hakim. Kehadiranmu akan menimbulkan pertanyaan. Aku baca sekali. Lalu sekali lagi. Aku tidak terkejut. Pena tidak jatuh. Jantungku bahkan tidak berdegup kencang. Itu mungkin bukti paling menyedihkan tentang hubunganku dengan orang tua yang membesarkanku. Aku hanya menatap kata-kata itu. Menganalisisnya dengan dingin seperti afidavit penyadapan di depanku. Kehadiranmu akan menimbulkan pertanyaan. Absurditas kalimat itu hampir membuatku tertawa. Tapi tawanya dingin tanpa humor. Ayahku pensiun setelah 40 tahun di PT Prima Auditindo. Perusahaan akuntansi forensik tempat dia terkenal bisa menemukan uang hilang dalam tumpukan miliaran. Berbulan-bulan dia hanya bicara soal pesta ini. Itu akan jadi mahkotanya. Dan tentu saja, bintang utamanya adalah kakakku, Adi Wijaya, jaksa penuntut umum anak emas. Aku letakkan telepon dan putar kursi ke jendela. Tirai tertutup. Tapi aku bisa rasakan kota di luar. Ayahku takut kehadiranku akan mempermalukan Adi di depan bosnya.
Dia takut anak perempuannya yang katanya cuma kerja administrasi pemerintah akan merusak citra anak laki-lakinya yang jaksa. Ironinya tajam sekali. Pesan ayah bukan sekadar tidak mengundang. Itu penghapus. Dia sedang mengedit cerita keluarga secara langsung demi audiens yang ingin dia kesankan. Dia takut kalau aku datang, orang akan tanya apa pekerjaanku. Dan jawabanku terlalu biasa, terlalu kecil, atau terlalu membingungkan. Telepon bergetar lagi. Ibu, karena citra kakakmu. Kamu mengerti kan? Tidak ada, kamu baik-baik saja. Tidak ada, maaf ya. Nak. Hanya perintah patuh. Kamu mengerti. Di keluarga Wijaya. Mengerti artinya menurut. Aku diharapkan mengerti bahwa aku hanya suara latar. Adi adalah melodi utama. Aku diharapkan mengerti peranku adalah tak terlihat supaya tidak mengganggu bintang utama. Aku tidak ketik apa-apa. Layar gelap. Lalu pukulan terakhir datang. Pesan dari Adi sendiri. Maaf. Hanya soal kesopanan. Kata kesopanan menggantung di udara seperti asap. Kesopanan artinya menyesuaikan standar perilaku dan moral yang diterima. Adi bilang ketidakhadiranku diperlukan demi kesopanan. Seolah keberadaanku tidak pantas. Seolah berada di ruangan yang sama dengan ketua hakim adalah pelanggaran protokol. Aku pegang telepon. Jempolku melayang di atas keyboard. Aku bisa ketik 1000 hal. Aku bisa bilang aku sudah diangkat jadi hakim 3 tahun lalu. Aku bisa bilang pekerjaan, administrasi, itu termasuk menandatangani surat perintah yang menangkap koruptor dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Aku bisa bilang ketua hakim yang mereka takuti itu rekan sejawatku yang tiap Rabu makan siang bareng di kantin hakim. Tapi aku tidak. Dulu aku pernah coba jelaskan karirku. Waktu aku jadi partner di firma. Ayah tanya apakah aku masih cuma mengarsipkan berkas. Waktu aku diangkat hakim. Ibu malah potong pembicaraan untuk tanya wawancara Adi di berita soal penangkapan narkoba. Waktu pelantikan. Mereka tidak datang. Sibuk turnamen golf yang ayah atur. Mereka tidak tahu karena memang tidak mau tahu. Bagi mereka, aku Sinta si pembantu. Sinta si pegawai. Sinta yang biasa saja. Kalau aku bilang sekarang lewat pesan, mereka tidak akan percaya. Atau malah tuduh aku bohong demi curi perhatian Adi. Jadi aku beri mereka persis yang mereka minta. Aku beri diam. Aku beri patuh. Aku ketik 4 kata. Baik. Tidak datang. Kirim. Lalu matikan telepon total. Bukan mode senyap. Dimatikan benar-benar. Aku lihat logo pabrik memudar jadi hitam. Ada kepuasan aneh. Seperti menutup pintu ruangan berisik. Aku putar kursi kembali ke meja. Berkas PT. Mega Konstruksi menunggu. Aku buka binder utama. Lewati dakwaan. Sampai jadwal sidang. Mataku scan tanggal. Sidang pembuktian. Mosi penolakan. Kamis. 14 November. Pukul 9 pagi. Jari aku turun halaman. Jaksa bawa tim terbaik. Kasus profil tinggi ini. Yang bikin headline.
Kejaksaan ingin kemenangan untuk membenarkan biaya investigasi miliaran. Mataku mendarat di nama Jaksa Utama, Adi Wijaya. Jaksa Penuntut Umum. Aku berhenti. Tentu aku sudah tahu kejaksaan yang tangani. Aku tahu Adi di Divisi Kejahatan Kerah Putih. Tapi melihat namanya tercetak hitam putih di bawah stempel kejaksaan, membawa kejelasan dingin yang keras. Aku sandar di kursi. Kulitnya berderit pelan. Ayah ingin aku lewatkan pesta Sabtu karena bos Adi, ketua hakim, akan datang. Dia takut aku rusak citra. Dia takut aku tidak cukup baik untuk bernapas udara yang sama dengan orang penting. Tapi hari ini Selasa dan Kamis, Adi akan masuk ruang sidang 4B. Dia akan masuk dengan jas mahal dan argumen halus. Siap kesankan atasan dan pers. Dia akan berdiri di meja jaksa, mengharap melihat ketua hakim Arif Rahman atau hakim senior lain yang biasa dia hormati. Dia tidak tahu. Aku lihat jam dinding. Sudah lewat pukul 8 malam. Tim kebersihan sebentar lagi datang. Aku harus selesai tinjau mosi penekanan bukti. Aku harus siap. Bukan hanya siap sebagai hakim, tapi siap sebagai kekuatan alam. Aku ambil berkas lagi. Fokusku tajam seperti pisau cukur. Sakit dari pesan masih ada. Mengganjal di perut seperti batu. Tapi aku tekan ke bawah. Aku padatkan. Aku ubah jadi bahan bakar. Mereka mau kesopanan. Aku beri prosedur. Mereka mau hindari pertanyaan. Aku beri catatan resmi. Mereka mau lindungi masa depan Adi. Mereka lupa bahwa masa depan Adi, setidaknya selama persidangan ini, ada di tanganku. Aku kerja 3 jam lagi. Aku silang referensi kutipan. Aku catat di Marin dengan pena merah. Bedah argumen jaksa dengan mata kritis. Argumen Adi bagus. Aku akui dia jaksa berbakat. Dia punya bakat narasi. Buat fakta bernyanyi. Tapi ceroboh di teknis. Dia terlalu andalkan pesona dan anggap hakim akan sambung titik-titik sendiri. Bukan hakim ini. Pikirku sambil lingkari kutipan yang mengarah ke putusan lama. Hakim ini baca catatan kaki. Saat aku berdiri untuk pulang, leherku kaku. Tapi pikiranku jernih kristal. Aku jalan ke lemari di sudut ruang kerja. Buka pintu. Di dalam tas pelindung tergantung toga hitamku. Berat. Polos. Bukan pernyataan mode. Itu seragam. Saat aku pakai. Sinta Wijaya si anak. Si kekecewaan. Si figuran. Lenyap. Yang berdiri adalah pengadilan. Aku sentuh kainnya. Dingin di ujung jari. Ayah suruh aku tinggal di rumah supaya tidak rusak pesta. Dia pikir bisa atur hidupnya seperti audit forensik. Hapus liabilitas dan sorot aset. Dia pikir bisa sembunyikan aku di laci seperti kwitansi memalukan. Aku tutup pintu lemari. Ambil tas. Aku keluar ruang kerja. Bunyi tumit sepatu menggema di koridor marmer gedung pengadilan yang kosong. Aku lewati potret hakim-hakim sebelumku. Pria-pria tegas dengan cambang dan palu. Aku milik di sini. Ini rumahku.
saat masuk lift dan tekan tombol garasi. Senyum dingin muram menyentuh bibirku. Baik. Ayah, bisikku ke lift kosong. Aku tidak akan ke pesta. Tapi aku akan ke sidang. Pintu lift tertutup. Aku pulang dengan diam. Lampu kota Jakarta kabur lewat kaca mobil. Aku tidak nyalakan telepon lagi. Tidak perlu cek pesan baru. Jadwal sidang sudah ditetapkan. Para pihak sudah diberitahu. Roda keadilan berputar. Dan untuk pertama kali dalam hidup, aku bukan penumpang. Aku yang nyetir bus. Dan Kamis pagi pukul 9 tepat. Keluarga Wijaya akan tabrakan langsung dengan kebenaran. Rabu pagi matahari Jakarta tidak meledak lewat awan. Ia merembes pelan. Ubah langit jadi warna trotoar basah. Aku duduk di meja dapur granit yang terlalu besar untuk satu orang. Menyesap kopi hitam. Rumah sunyi. Sunyi yang kubeli dengan uang muka dan cicilan 30 tahun. Sunyi yang biasanya terasa hadiah. Tapi hari ini terasa tuduhan. Telepon masih mati di meja. Monumen hitam penuh rasa bersalah dan kemungkinan gangguan. Aku tahu apa yang menunggu di dalamnya. Lebih banyak pesan ibu yang bolak-balik antara pasif-agresif dan pura-pura lemah. Lebih banyak pembenaran canggung dari Adi. Dan mungkin pesan lanjutan ayah yang pastikan perintahnya diterima. Jauhi. Kamu buruk untuk bisnis. Ini bukan pertama kali aku dihapus dari foto keluarga. Tapi kali ini paling langsung. Waktu kecil. Rumah Wijaya diatur hierarki perhatian ketat. Adi pusatnya. Lukisan minyak di atas perapian. Hidup dan menuntut mata. Aku wallpaper krem. Perlu untuk struktur ruangan. Tapi dirancang untuk diabaikan. Aku ingat pesta barbeki waktu aku 25. Adi 22. Aku baru lulus ujian advokat pertama kali. Peringkat 5% terbaik provinsi. Adi baru diterima sekolah hukum. Ayah berdiri di panggangan. Balik burger seperti jenderal pimpin pasukan. Tetangga Pak Hendra tanya kabar anak-anak. Adi akan jadi jaksa, ayah berkoar. Suaranya mengalahkan desis daging. Dia punya naluri pembunuh. Dia akan kuasai ruang sidang. Dan Sinta. Pak, tanya Pak Hendra sambil tunjuk aku yang sedang siapkan salad kentang. Ayah tidak bahkan lihat ke arahku. Oh, Sinta yang stabil. Dia kerja administrasi pemerintah. Urusan kepatuhan. Sangat aman. Gigi bagus. Padahal aku junior asosiate di firma ternama tangani litigasi banding kompleks. Tapi buat ayah aku cuma pegawai negeri calon. Aku buka mulut mau koreksi. Jelaskan aku susun argumen untuk Mahkamah Agung. Tapi ibu lewat dan sodorkan mangkuk Coleslaw. Pastikan lalat tidak mendarat, bisiknya. Jangan ganggu ayah saat cerita. Itu pola. Adi protagonis. Aku kru panggung. Tahun-tahun berlalu. Jurang makin lebar. Waktu Adi jadi jaksa penuntut umum. Ayah bertingkah seolah dia dinobatkan Raja Inggris. Dia bawa kartu nama Adi di dompet. Tarik keluar di restoran. Tunjuk ke pelayan. Anakku jaksa pemerintah. Hati-hati tilangmu. Sementara karirku mendaki curam dan diam.
Mereka tidak pernah ikuti. Mereka tidak tahu aku pernah kerja di proyek pembebasan narapidana. Bebaskan 2 terpidana mati. Mereka tidak tahu pengangkatan hakimku dipercepat karena rekomendasi Hakim Mahkamah Agung pensiun yang baca putusanku soal pasal 4 amandemen. Aku telepon mereka waktu itu. Selasa malam seperti kemarin. Ayah, kataku. Suara gemetar karena bangga yang tak bisa kutahan. Presiden akan calonkan aku. Aku akan jadi hakim. Diam di telepon. Aku dengar TV nyala di latar. Pertandingan bola. Bagus. Sayang, kata ayah. Terganggu. Kamu dengar Adi dapat vonis kasus perampokan bank? Akan tayang berita jam 6. Ayah. Ini jabatan seumur hidup di pengadilan. Aku dengar. Dia ketus tak sabar. Kerja pemerintah. Stabil bagus. Pensiun penting. Oh tunggu. Adi di TV. Aku tutup dulu. Telepon mati. Aku tak pernah bahas lagi. Waktu Senat konfirmasi aku tidak kirim link siaran. Waktu pelantikan. Aku undang rekan dan mentor. Suruh panitera kosongkan baris depan. Monumen pribadi untuk realitasku. Tapi aku bilang ke orang tua aku sibuk kerja minggu itu. Mereka tak pernah tanya. Tak pernah googling namaku. Bagi mereka, hakim adalah gelar untuk pria di TV atau bos Adi. Bukan untuk Sinta yang dulu pakai kawat gigi dan baca terlalu banyak buku. Aku berhenti jelaskan. Bukan karena malu. Tapi karena lelah. Butuh energi besar teriak ke Void. Dan aku tak punya sisa. Aku habiskan kopi. Bilas cangkir. Air dingin di tangan bawa aku kembali ke sekarang. Ke pesta pensiun. Ayah 40 tahun di PT. Prima Auditindo. Perusahaan akuntansi forensik spesialis audit korporat dan restrukturisasi keuangan. Sering eufemisme halus untuk sembunyikan kerugian atau cuci keuntungan. Ayah auditor senior. Dia bangga masa kerjanya. Suka bilang dia tahu di mana mayat dikubur. Lalu tertawa seolah bercanda. Sebulan terakhir. Pesta itu satu-satunya yang dia bicara. Diadakan di klub golf mewah. Dia kirim undangan 6 minggu lalu. Dicetak di kertas krem tebal. Lalu datang pesan. Lewatkan pesta. Alasannya ditunjuk, bos kakakmu Ketua Hakim Arif Rahman. Aku kenal beliau baik. Ketua Pengadilan Tipikor. Pria tegas brilian berambut perak dan ingatan mengerikan soal presiden. Mentor Adi. Ya. Tapi juga rekan sejawatku. Kami duduk bareng di rapat komite. Makan salad di ruang makan hakim tiap Kamis. Ayah pikir kalau aku datang. Aku memalukan. Dia pikir gadis administrasi yang coba ngobrol dengan ketua hakim akan kelihatan menyedihkan dan bikin Adi jelek. Dia tak tahu kalau aku masuk ruangan itu. Ketua Hakim Arif mungkin berdiri duluan dan jabat tanganku sebelum lihat ayah. Tapi ada yang lain. Ada yang terasa putus asa di pesan itu. Kehadiranmu akan menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan apa? Siapa dia? Itu anakku. Kerja apa? Kenapa ayah begitu takut pada baristanya itu?
Apakah cuma sombong atau ada yang lain? Aku ambil tas kerja dan ke pintu. Aku perlu ke pengadilan. Aku punya agenda padat. Tapi lebih penting, aku punya berkas PT. Mega Konstruksi. Perjalanan ke pusat kota kabur antara beton abu-abu dan lampu rem. Aku parkir di spot khusus garasi aman. Nama aku terpahat di dinding. Detail lain yang keluargaku tak pernah lihat. Lalu naik lift pribadi ke ruang kerja. Paniteraku sudah ada. Sarah. Panitera senior. Angkat kepala saat aku masuk. Selamat pagi. Hakim, katanya. Jaksa kirim daftar saksi tambahan untuk sidang PT. Mega Konstruksi malam tadi. Sudah di meja Anda. Terima kasih. Sarah, kataku. Suara tetap datar. Aku tidak terima telepon pagi ini kecuali dari panitera pengadilan. Catat pesan. Aku tutup pintu kantor. Gantung jas. Belum pakai toga. Aku duduk dan tarik binder PT. Mega Konstruksi yang berat. Terdakwa Thomas Halim. Pengusaha konstruksi dituduh inflasi biaya kontrak pemerintah. Suap inspektur. Dan cuci uang lewat jaringan perusahaan cangkang rumit. Adi jaksa utama. Dia akan argumen Halim buat firma konsultasi palsu untuk tagih pemerintah jasa yang tak pernah diberikan. Aku buka bagian yang kutinjau semalam. Bukti keuangan. Ratusan halaman catatan bank. Transfer. Faktur. Labirin angka membingungkan. Tapi mataku tertarik ke transaksi khusus 5 tahun lalu. Mega Konstruksi bayar 2 miliar ke firma bernama Sami Strategi Solusi untuk persiapan audit dan review kepatuhan. Jaksa Adi tuduh Sami perusahaan cangkang kosong untuk pindah uang. Tapi lihat faktur. Ada yang mencolok di format. Font. Cara nomor faktur dibuat. Disclaimer hukum kecil di bawah halaman. Tanggung jawab terbatas sesuai surat kesepakatan pasal 4. Aku pernah lihat bahasa boilerplate itu. Di kop surat ayah untuk pajak pribadi. Di notepad yang dibawa pulang dari kantor. Prima Auditindo. Dingin merayap di tengkuku. Aku buka laptop. Login database penelitian hukum. Ketik Sami Strategi Solusi. Terdaftar di Jakarta. Agen pendaftar jasa korporat generik. Tapi aku gali lebih dalam. Lihat akta pendirian. Cari penanda tangan. Nama pengacara tak ku kenal. Tapi sebagai pengelola keuangan awal tercantum nama Arthur Fine. Aku tatap layar. Arthur Fine mitra golf ayah. Junior partner di PT. Prima Auditindo. Jantungku berdegup kencang. Aku kembali ke berkas kasus. Buka pernyataan saksi. Ada deposisi akuntan level rendah PT. Mega Konstruksi yang jadi saksi negara. Pertanyaan, siapa yang sarankan restrukturisasi utang begini? Jawab, kami bawa konsultan luar. Mereka bilang kalau pindah utang ke anak perusahaan tidak akan muncul di audit pemerintah. Pertanyaan, konsultan mana? Jawab, lupa nama firmanya. Kelompok mewah. Kirim orang tua. Serius. Bilang sudah 30 tahun lakukan ini. Bilang tahu cara buat angka bernyanyi.
Buat angka bernyanyi. Perutku jatuh. Itu frasa ayah. Dia ucap terus. Beri aku spreadsheet. Aku buat angka bernyanyi. Aku dorong kursi mundur. Bunyi gesek keras di ruangan sunyi. Ayah pensiun dari PT Prima Auditindo setelah 40 tahun. Dia putus asa aku tak datang pesta. Dia putus asa aku tak dekat Ketua Hakim Arief. Dia bilang soal kesopanan. Soal citra Adi. Tapi bagaimana kalau bukan? Bagaimana kalau dia bukan takut aku malukan Adi? Bagaimana kalau dia takut kalau aku datang dan ada yang tanya apa kerjaku dan aku jawab, aku hakim pengadilan tipikor. Percakapan akan berubah. Kalau Ketua Hakim Arief tahu siapa aku, mungkin sebut kasus yang dia awasi. Mungkin sebut sidang PT Mega Konstruksi. Mungkin sebut Adi Jaksa. Dan kalau ayah di ruangan, ayah yang kerja di firma yang mungkin bantu PT Mega Konstruksi memasak buku, dia akan berdiri tepat di persimpangan investigasi pemerintah dan reuni keluarga. Aku ingat pesan ayah. Bos kakakmu ketua hakim. Kehadiranmu akan menimbulkan pertanyaan. Dia bukan lindungi promosi Adi. Dia lindungi pensiunnya sendiri. Aku tatap berkas Adi Jaksa kasus ini. Apakah dia tahu? Pikiran itu lumpuhkan aku. Adi ambisius. Ya. Egois. Tentu. Tapi apakah korup? Apakah dia akan tuntut kasus yang libatkan firma ayah sendiri? Mustahil. Kalau Adi tahu firma ayah terlibat, dia harus mundur segera. Konflik kepentingan jelas. Kalau dia tetap tuntut padahal tahu ayah saksi atau target, bisa hilang lisensi. Bisa masuk penjara. Pesan Adi kilas diingatan. Hanya kesopanan. Dia tidak tahu. Dia benar-benar pikir ini soal status sosial. Dia begitu buta oleh ego sendiri. Begitu fokus kesangkan bos sampai tak lihat ranjau yang dia injak. Tapi ayah tahu. Ayah tahu persis siapa yang Adi tuntut. Dan alih-alih bilang ke anaknya, "Hei, firma aku mungkin saksi di kasusmu," dia coba pisahkan dunia. Dia coba karantina aku supaya infeksi tak menyebar. Aku berdiri. Jalan ke jendela. Kota terlihat berbeda sekarang. Bukan cuma abu-abu. Musuh. Aku habiskan hidup pikir pengabaian keluargaku karena ketidakpedulian mereka. Aku pikir mereka tak peduli cukup tahu siapa aku. Tapi sekarang ketidaktahuan itu dijadikan senjata. Ayah bertaruh, aku cuma gadis administrasi. Dia andalkan ketidakpentinganku untuk jaga rahasianya aman. Dia pikir bisa atur ini. Dia pikir bisa jaga Adi dalam gelap. Aku di rumah. Dan pensiun tenang sementara kasus PT Mega Konstruksi selesai diam-diam. Tapi dia salah hitung. Fatal. Dia lupa gadis administrasi itu yang baca berkas. Aku balik ke meja. Sidang Kamis jam 9. Aku angkat telepon. Panggil Panitera. Sarah, kataku. Suara stabil. Dingin. Mutlak. Buat pernyataan pengungkapan. Tapi jangan ajukan dulu. Aku perlu verifikasi satu hal lagi. Ya. Hakim.
Apa itu? Ambil daftar lengkap kaki tangan tak didakwa dari lampiran tertutup dakwaan PT Mega Konstruksi. Aku mau lihat setiap entitas yang bayar di atas 10 juta rupiah. Aku tutup telepon. Keluargaku mau main game dengan kebenaran. Mereka mau sembunyi di balik gelar pesta etika sosial. Mereka mau pura-pura masa lalu tak penting dan aturan tak berlaku buat mereka. Aku tatap kursi kosong tempat Adi duduk besok. Ayah habiskan hidup buat angka bernyanyi. Tapi besok di ruang sidangku, musik akan berhenti. Dan untuk pertama kali dalam sejarah keluarga Wijaya, mereka harus dengar aku. Kamis pagi datang dengan presisi klinis seperti pisau bedah. Udara di ruang sidang 4B sudah dibersihkan dan ditekan. Berbau samar polis lemon dan kertas lama. Aku duduk di kursi hakim. Kursi kulit tinggi beri pandangan seperti sarang penembak. Toga berat di bahu. Baju zirah hitam yang hapus wanita sipil yang menangis di dapur 2 malam lalu dan ganti dengan alat negara. Panitera Miller. Pria stoik yang lihat lebih banyak drama 20 tahun daripada produser Broadway. Berdiri di pintu. Nomor perkara 24 Tipikor 912, kataku tes mikrofon. Suaraku menggema di ruangan kosong. Berwibawa dan terpisah. Republik Indonesia versus PT Mega Konstruksi. Konferensi status. Aku cek jam. Pukul 8.55 pagi. Aku atur kertas di depan. Mosi penekanan. Daftar saksi. Jadwal. Aku tahu kasus ini lebih baik daripada pengacara. Harus. Kalau mau selamat apa yang akan terjadi, aku harus sempurna. Pukul 8.58. Pintu kayu ek berat terbuka. Tim pembela masuk duluan. Miranda Hall pimpin. Hiu dalam jas krem. Tajam. Agresif. Mahal. Dia gerak dengan percaya diri wanita yang bayar 800.000 per jam dan jarang kalah. Dia angguk sopan ke kursi hakim. Tidak benar-benar lihat aku. Hanya akui furnitur. Lalu jaksa masuk. Adi berjalan. Dia persis anak yang ayah banggakan. Jas navy disesuaikan sempurna. Dasik not Windsor sempurna dari sutra merah. Dia tertawa dengan kursi kedua. Wanita muda berenergi gugup yang baru bisik ke dia. Dia bawa tas kulit dengan ayunan mudah. Dia kelihatan kuasai gedung. Dia kelihatan masa depan kejaksaan. Dia lewati pagar. Letak tas di meja jaksa. Masih belum angkat kepala. Terlalu sibuk pesona. Terlalu sibuk proyeksikan aura pemenang santai. Selamat pagi, Bu Hall, kata Adi. Suara bariton terlatih. Siap catat resmi. Selalu. Pak Wijaya, jawab Hall kering. Panitera bersihkan tenggorokan. Semua berdiri. Adi luruskan jas. Wajah jadi topeng serius hormat. Dia putar ke kursi hakim. Mata naik pertama kali ketemu hakim. Selamat pagi. Ya, kata mati di tenggorokan. Bukan pudar. Tabrakan. Suku kata terputus. Adi beku. Tangan yang tadi raih pena berhenti di udara. Mulut tetap sedikit terbuka.
Tertangkap vokal yang tak bisa diucap lagi. Dia kedip sekali. 2 kali. Aku amati dia. Aku tidak senyum. Tidak kerut. Aku hanya ada. Terangkat 1 meter di atasnya. Di bingkai segel Republik Indonesia. Sesaat mengerikan. Aku lihat kakak yang dulu main petak umpet di halaman belakang. Aku lihat kebingungan bocah yang hilang ibu di supermarket. Tapi lalu aku lihat pria yang kirim pesan 2 hari lalu bilang aku tak cukup baik untuk dilihat di hadapannya. Pak Wijaya, kataku. Suara tenang tanpa kehangatan keluarga. Apakah kita siap lanjut? Adi kelihatan kena pukul fisik. Matanya lari ke papan nama di depan kursi hakim. Hakim S. Wijaya. Lalu kembali ke wajahku. Disonansi kognitif hampir bergetar darinya. Dia coba samakan kakak yang dia abaikan dengan hakim yang tatap dia. Dia gagap. Jaksa emas mulus hilang. Ganti pria tenggelam di daratan kering. Yang mulia. Miranda Hall lihat dia. Kerut dahi. Dia rasakan perubahan udara langsung. Dia lihat dari dia ke aku. Mata menyipit. Penasihat, aku dorong. Adi telan ludah keras. Aku lihat jakunnya naik turun. Dia pegang pinggir meja. Buku jari putih. Ya. Yang mulia. Republik siap. Baik, kataku. Balik ke kertas. Kita di sini untuk tetapkan aturan dasar sidang pembuktian dan tangani mosi pembela soal ruang lingkup pemeriksaan silang. Aku jalankan rapat dengan efisiensi mesin. Aku tangani Miranda Hall soal permintaan penemuan. Aku keluarkan putusan soal bukti keuangan tertentu. Aku tetapkan batas waktu ketat untuk pembukaan. Tiap kali aku bicara ke Adi, dia tersentak. Pak Wijaya, kataku. Tatap ke bawah. Soal daftar saksi. Anda cantumkan akuntan forensik dari KPK. Bisa konfirmasi kesaksiannya terbatas pada alur dana bukan kesimpulan hukum. Ya, kata Adi. Suaranya tegang. Lebih tinggi biasa. Ya. Yang mulia. Terbatas dana. Dia tak lihat mataku lebih dari detik. Dia terus acak kertas. Tangan sedikit gemetar. Dia takut. Bukan karena aku hakim. Tapi karena aku variabel yang tak dia hitung. Aku glitch di simulasi sempurnanya. Sidang berlangsung 30 menit. Buat Adi mungkin terasa 30 tahun. Aku copot pesonanya. Aku potong hiasan retorikanya. Waktu dia coba pidato soal berat kepercayaan publik. Aku potong. Simpan pembukaan untuk juri. Penasihat, kataku. Tangani mosi di meja. Dia tutup mulut. Wajah merah malu dalam. Akhirnya aku tutup berkas. Bu Hall. Pak Wijaya. Itu selesai urusan jadwal, kataku. Tapi aku perlu lihat penasihat utama di ruang kerja segera. Tim lain boleh pulang. Miranda Hall kelihatan tertarik. Tentu. Yang mulia. Adi kelihatan mau muntah. Aku berdiri. Toga mengembang. Keluar ruang sidang lewat pintu belakang. Aku masuk ruang kerja. Duduk di meja. Tak tunggu mereka.
Sebentar kemudian pintu terbuka. Miranda Hall masuk. Diikuti Adi pucat. "Duduk," kataku. Mereka duduk. "Bu Hall," kataku. "Balik ke pengacara pembela. Aku minta Anda keluar 2 menit. Aku perlu bicara dengan jaksa penuntut umum soal potensi konflik administratif. Nanti aku panggil kembali supaya catat resmi." Hall angkat alis. Dia pintar. Dia cium darah di air. Tapi angguk. "Tentu. Yang mulia." Dia keluar. Tutup pintu. Keheningan yang menyusul mencekik. Adi duduk di kursi kulit. Tatap tangannya. Dia kelihatan kecil. "Adi," kataku. Dia angkat kepala. Topeng profesional hancur total. "Sinta," bisiknya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku kerja di sini," kataku. "Aku kerja di sini 3 tahun. Tapi ini pengadilan tipikor," katanya. Kebodohan pernyataan menggantung di udara. "Aku sadar yurisdiksinya," jawabku. "Aku diangkat presiden. Dikonfirmasi DPR. Ada di koran. Ayah buang koran." Kurasa. Dia usap rambut. Acak gel sempurna. Aku tak tahu. Demi Tuhan. "Sinta. Aku tak tahu itu kamu." Aku lihat Hakim Wijaya di daftar dan pikir nama biasa. "Kamu tak tahu," ulangku. "Kamu tak tahu karena waktu aku bilang aku dicalonkan. Kamu nonton bola. Kamu tak tahu karena waktu aku undang pelantikan. Kamu kirim pesan sibuk." Dia berhenti. Tak ada pembelaan. Aku condong maju. Tangan terlipat di meja. "Kita lewati itu. Kita diproses hukum sekarang. Dan ada masalah." Aku angkat 2 jari. "Kamu punya 2 pilihan, Pak Wijaya. Dan kamu harus pilih sekarang." Adi luruskan badan. Nalurinya aktif. "Pilihan apa?" "Opsi 1, kataku. Kamu mundur resmi dari kasus ini segera. Kamu sebut konflik keluarga. Serahkan berkas ke kursi kedua. Kamu keluar pintu itu. Dan tak kembali sampai sidang selesai." Mata Adi melebar. "Aku tak bisa." "Kenapa tidak? Ini kasus PT Mega Konstruksi. Sinta. Ini pembuat karir. Kejaksaan habiskan miliaran. Kalau aku mundur 3 hari sebelum sidang, kelihatan tidak kompeten. Kelihatan takut." "Dan opsi 2, tanyanya. Suara putus asa. "Opsi 2, kataku. Suara mengeras. "Kamu tetap." Kita kembali ke ruang sidang dan catat hubungan kita resmi. Kita ungkap ke pembela bahwa kita saudara kandung, lalu aku perlakukan kamu persis seperti pengacara lain di depanku. Tak ada bantuan. Tak ada jalan pintas. Dan kalau kamu salah, aku sanksi tanpa ragu." Adi tatap aku. Aku lihat roda berputar di kepalanya. Dia hitung peluang. Dia timbang malu mundur lawan risiko hadapi aku. "Ketua Hakim Arif pantau kasus ini," katanya pelan. "Dia tugaskan aku pribadi. Kalau aku mundur sekarang, dia pikir aku tidak stabil.
Dia pikir aku sembunyikan ini darinya. Kamu sembunyikan dari dia, tunjukku. Aku tak tahu, desaknya lagi. Tapi kalau aku berhenti sekarang, kesempatan promosi hilang. Jabatan wakil kepala buka bulan depan. Aku tatap dia. Bahkan sekarang hadapi kakak yang dia hapus dari hidup. Keprihatinannya utama promosi. Dia tak khawatir etika. Tak khawatir canggung. Dia khawatir tangga yang dia panjat. Jadi kamu pilih karir, kataku persis seperti biasa. Bukan cuma karir. Sinta. Ini hidupku. Aku kerja keras. Dan kamu pikir aku apa yang lakukan? Tanyaku. Suara naik sedikit pertama kali. Sementara kamu bangun citra. Aku bangun catatan. Aku dapat kursi ini. Adi. Tak ada yang beri karena ayah kenal orang. Lihat. Kita bisa atur ini, kata Adi. Coba ganti mode negosiasi. Kita profesional. Kita ungkap. Hall tak keberatan. Dia tahu hakim baru tunda sidang berbulan-bulan. Dan kliennya mau cepat selesai. Kita cuma jaga formal. Aku pelajari wajahnya. Dia benar-benar percaya bisa atur aku. Dia pikir karena aku adik pendiam. Dia bisa pesona lewat sidang tipikor. Kamu mau jaga formal? Tanyaku. Ya. Mutlak. Yang mulia. Aku berdiri. Baik. Selesai di sini. Aku jalan ke pintu. Buka. Miranda Hall tunggu di koridor. Cek telepon. Bu Hall. Silakan masuk lagi, kataku. Dia masuk. Lihat kami bergantian. Ketegangan di ruangan tebal bisa dicekik. Ada urusan pengungkapan, kataku. Tetap berdiri. Pak Wijaya beritahu aku dia tetap sebagai jaksa utama. Tapi catatan harus catat bahwa Pak Wijaya dan aku saudara kandung. Mata Miranda Hall melebar. Rahangnya benar-benar jatuh. Dia lihat Adi. Lalu aku. Senyum predator pelan terbentuk di bibirnya. Saudara kandung, ulangnya. Menarik sekali. Pak Wijaya jamin ini tak pengaruh kemampuannya wakili Republik, lanjutku. Suara S. Dan aku jamin tak pengaruh putusanku. Ada keberatan sekarang. Bu Hall, kalau mau ajukan mosi mundur. Aku dengar. Hall lihat Adi. Dia lihat keringat di dahinya. Dia lihat teror di matanya. Dia sadar punya hakim saudara jaksa asing mungkin hadiah terbesar pembela. Tak ada keberatan. Yang mulia, katanya halus. Kami percaya imparsialitas pengadilan sepenuhnya. Bagus, kataku. Maka sidang ditunda sampai besok pagi. Aku duduk lagi. Baca dokumen. Usir mereka. Adi tinggal sebentar. Sinta, penasihat, bentakku. Tak angkat kepala. Kamu diusir. Dia tersentak seolah aku tampar. Dia putar dan keluar. Bahu merosot. Saat dia capai pintu, aku bicara terakhir. Pak Wijaya. Dia berhenti. Tangan digagang. Dia balik. Kelihatan lelah. Kamu kirim pesan Selasa, kataku.
Kamu bilang aku tak boleh ke pesta karena kesopanan. Dia angguk. Kelihatan sengsara. Aku ingat. Aku tatap matanya langsung. Kamu benar. Sabtu untuk keluarga. Sabtu untuk citra yang kamu dan ayah bangun. Jadi Sabtu aku tak ada. Aku ketuk palu ringan ke blok. Tapi Kamis adalah milikku dan Kamis aku yang tanda tangani perintah. Adi keluar. Pintu klik tutup. Aku sendirian di ruang kerja. Tangan sedikit gemetar. Aku kepal jadi tinju sampai berhenti. Aku beri dia jalan keluar. Aku beri kesempatan lakukan benar. Mundur dan selamatkan diri. Tapi dia pilih sorotan. Dia pilih bos. Dia tak tahu dengan tetap di kasus ini. Dia bukan cuma masuk ruang sidang. Dia masuk jebakan dan kunci pintu sendiri. Pintu ruang sidang terbuka tepat pukul 9. Dan udara di dalam langsung berubah dari vakum jadi panci tekanan. Sidang Republik Indonesia versus PT. Mega konstruksi resmi mulai dan galeri penuh. Bukan hanya pensiunan dan mahasiswa hukum biasa. Hari ini bangku kayu dipenuhi wartawan. Seniman sketsa. Dan asosiate berjas mahal dari setiap firma besar di Jakarta. Bau parfum mahal campur bau buku hukum lama. Pers cium darah di air. Kasus korupsi kontrak pemerintah selalu bikin headline bagus. Apalagi nilainya ratusan miliar. Aku naik kursi hakim. Wajah netral mutlak. Aku tak lihat meja jaksa langsung. Aku tahu Adi ada. Aku rasakan kegelisahannya radiasi lewat ruangan seperti gelombang panas setelah konfrontasi di ruang kerja kemarin. Dia tahu tanah di bawahnya kaca. Semua berdiri, panitera berkoar. Aku duduk. Atur toga. Scan ruangan. Saat itulah aku lihat dia. Duduk di baris depan galeri. Tepat belakang meja jaksa. Pria yang kelihatan diukir dari granit dan berpakaian tailor Savile. Rambut perak disisir sempurna. Mata tajam. Cerdas. Dan mengerikan observan. Ketua Hakim Arif Rahman. Ketua Pengadilan Distrik. Pria yang Adi panggil bos. Pria yang ayah begitu putus asa kesan sampai hapus anak perempuannya sendiri demi pesta pensiun tetap bersih. Arif bukan cuma observasi. Dia adakan pengadilan dari kursi murah. Dia duduk tangan silang. Tatap belakang kepala Adi. Dia kelihatan raja awasi kesatria yang dia latih. Tunggu, apakah investasi bayar? Aku rasakan lonjakan adrenalin dingin. Pesan ayah bergema di pikiran. Bos kakakmu ketua hakim. Kehadiranmu akan menimbulkan pertanyaan. Nah, dia ada sekarang dan aku yang pegang palu. Selamat pagi, kataku. Suara dikuatkan mikrofon. Kita catat resmi dalam perkara Republik Indonesia versus PT. Mega konstruksi. Kita mulai seleksi juri. Pak Wijaya. Apakah pemerintah siap? Adi berdiri. Dia tak lihat aku. Dia lihat kotak juri. Lalu sekilas ke Ketua Hakim Arif di galeri sebelum jawab. Pemerintah siap. Yang mulia, katanya. Suara kuat. Tapi aku dengar getar. Dia pentas untuk audiens satu orang. Dan audiens itu duduk 3 meter belakangnya. Sesi pagi latihan melelahkan voir dire.
Proses tanya calon juri. Teknis sering membosankan, tapi di situ sidang menang atau kalah. Aku jalankan dengan efisiensi kejam. Aku tak biarkan pembela pamer. Tak biarkan jaksa pesona juri dengan basa-basi tak relevan. Juri nomor 14. Aku potong. Hentikan Miranda Hall yang coba tanya juri soal perasaan soal kekuasaan pemerintah berlebih. Bu Hall. Patuhi kuesioner. Kita tentukan bias. Bukan debat filsafat politik. Ya. Yang mulia, kata Hall. Mundur. Aku lirik Adi. Dia kaku. Dia terlalu usaha sempurna. Tiap tanya. Dia pakai kata besar. Frasa rumit. Coba kedengar paling pintar di ruangan. Dia coba kedengar seperti Arif. Di satu titik Adi kusut di pertanyaan hipotetis kompleks soal tanggung jawab keuangan. Juri. Guru pensiun. Kelihatan bingung. Penasihat, kataku. Suara potong ramble Adi. Ulang pertanyaan. Bahasa Indonesia biasa. Tolong. Adi beku. Dia rasakan mata Arif bor belakangnya. Dikoreksi hakim di jam pertama kelihatan buruk. Maaf. Yang mulia, kata Adi. Wajah sedikit merah. Dia sederhanakan pertanyaan. Tapi irama rusak. Aku amati Arif di galeri. Dia tak kerut. Tak geleng. Dia hanya awasi. Wajah tak terbaca. Jenis pengawasan yang bisa kupas kulit pria. Saat aku umumkan istirahat siang. Ketegangan di ruangan terasa. Sidang istirahat sampai jam 1.30, umumku. Penasihat. Silakan duduk. Aku berdiri dan keluar ruang sidang. Pintu berat tutup di belakang. Redam gemuruh tiba-tiba obrolan galeri. Aku jalan kembali ruang kerja. Detak jantung stabil. Tapi pikiran berlari. Lihat Arif di sana ubah taruhan. Dia bukan cuma bos. Dia simbol. Dia wakili dunia yang keluargaku sembah dan dunia yang mereka paksa aku tak termasuk. Aku duduk di meja. Ambil roti dari tas. Meski tak lapar sama sekali. Ketuk di pintu. Panitera Sarah intip. Dia kelihatan sedikit gelisah. Hakim, katanya. Ketua Hakim Arif di sini. Minta bicara sebentar. Hanya sopan santun. Aku berhenti buka roti. Tentu. Sopan santun. Protokol standar hakim senior saparekan. Apalagi kunjungi ruang sidang. Tapi ini bukan standar. Ini misi pengintaian. Suruh masuk, kataku. Aku berdiri. Rapikan depan toga. Tak lepas. Aku mau penghalang. Pintu terbuka dan Ketua Hakim Arif Rahman masuk. Dekat. Dia lebih mengesankan. Karisma yang hisap oksigen ruangan. Bau peppermint dan uang lama. Hakim Wijaya, katanya. Ulur tangan. Jabatannya kuat. Kering. Hangat. Semoga tak ganggu makan siang. Saya mau sampaikan hormat. Sama sekali tidak. Ketua Arif, kataku. Jabat tangan. Kehormatan punya Anda di ruang sidang saya. Silakan duduk.
Dia ambil kursi tamu. Silang kaki elegan. Dia lihat sekeliling kantor. Mata ambil ijazah di dinding. Tumpukan berkas. Kekacauan teratur hakim kerja. Anda jalankan kapal ketat. Sinta, katanya. Dia pakai nama depan. Gerakan kekuasaan yang disamarkan kolegial. Saya amati Anda tangani pembela saat voir dire. Kontrol mengesankan. Miranda Hall tak mudah diatur. Tapi Anda pegang tali pendek. Terima kasih. Ketua, kataku. Tetap di belakang meja. Agenda padat. Tak ada waktu untuk sandiwara. Setuju, dia angguk. Efisiensi jiwa keadilan. Dia diam. Senyum. Senyum tak sampai mata. Dan saya harus bilang, lanjutnya. Senang lihat Adi muda beraksi. Dia di kantor saya 4 tahun. Saya mentor pribadi. Dia kelihatan siap, kataku hati-hati. Dia bintang, kata Arif. Sandar. Dia punya naluri. Mungkin masih hijau di pinggir. Tapi bahan mentah bagus. Saya lihat banyak diri saya di usia itu. Dia lihat aku. Ekspresi melembut jadi kasih sayang asli. Sebenarnya saya hadir di pesta pensiun ayahnya Sabtu ini, kata Arif. Adi puji ayahnya tinggi. Akuntan forensik. Saya percaya PT. Prima Auditindo. Perutku mengeras. Ya. Benar. Saya tunggu, kata Arif. Saya suka ketemu keluarga bintang naik. Itu bantu saya paham asal mereka. Karakter dibangun di meja makan. Saya selalu bilang, dia tertawa pelan. Adi bilang mereka keluarga tradisional, katanya. Pribadi. Jaga jarak. Saya hormati itu. Lalu dia tanya pertanyaan. Disampaikan santai. Seperti pikiran samping sambil cek cuaca. Dia anak tunggal. Kan? Tanya Arif. Dia punya fokus tunggal. Dorongan yang biasa lihat di orang tak perlu bagi perhatian orang tua. Dunia berhenti. Dengung AC hilang. Cahaya jendela beku. Dia anak tunggal. Kan? Bukan Adi cuma lupa sebut aku. Bukan dia bilang, oh, aku punya adik. Tapi dia membosankan. Dia hapus aku. Dia lihat mata pria ini. Mentornya. Idolanya. Dan bohong. Dia kurasi realita di mana aku tak ada karena akui punya adik hakim cuma administrasi rusak narasi prodigi emas soliter. Atau mungkin baru-baru ini. Dia takut akui adik hakim akan rumitkan jalur karir. Apapun alasannya. Hasil sama. Di biografi Adi Wijaya di meja Ketua Hakim Arif. Sinta Wijaya bahkan bukan catatan kaki. Aku lihat Arif. Dia senyum sopan. Tunggu konfirmasi observasi psikologis tajamnya. Aku bisa hancurkan Adi saat itu. Aku bisa bilang, sebenarnya. Ketua. Saya adiknya dan saya duduk di sini. Aku bisa lihat wajah Arif hancur bingung. Aku bisa lihat dia sadar bintangnya pembohong. Tapi aku tak. Belum. Disiplin yang pisahkan hakim dari jaksa. Jaksa argumen.
Hakim tunggu bukti tutup lingkaran. Aku jaga wajah total diam. Aku paksa detak jantung lambat. Dia punya saudara, kataku. Suara datar. Fakta. Aku tak bilang aku. Aku tak bilang saya adiknya. Aku hanya nyatakan keberadaan entitas biologis lain. Arif kelihatan kaget sepersekian detik. Lalu pulih. Oh, katanya. Saya salah paham. Maaf, dia tertawa. Suara kecil abaikan. Baik, katanya. Lambaikan tangan. Saya asumsikan mereka tak di profesi hukum. Biasanya kalau dua jaksa di keluarga, Anda dengar persaingan. Kalau saya tak dengar, pasti kerja lain. Sesuatu lebih tenang. Mungkin. Penghinaan tak sengaja. Buat lebih dalam. Kalau saya tak dengar, pasti tak penting. Itu gema seluruh hidupku. Suara ayah. Pesan ibu. Dan sekarang otoritas hukum tertinggi di duniaku. Semua konfirmasi hal sama. Sinta Wijaya tak terlihat. Bisa dibilang begitu, jawabku. Mereka kerja pemerintah. Ah, Arif angguk seolah jelaskan segalanya. Pelayan sipil. Kerja stabil bagus. Tak semua cocok arena. Kan? Dia berdiri. Cek jam. Baik. Saya biarkan Anda kembali. Hakim Wijaya. Saya biarkan Anda makan siang tenang. Saya cuma mau sapa. Terima kasih mampir, kataku. Aku tak berdiri. Dia jalan ke pintu. Tangan digagang. Terus dorong dia, kata Arif. Lirik aku dengan kedip konspirasi. Adi butuh tantangan. Buat dia dapatkan. Oh. Saya niat, kataku. Sampai jumpa. Ketua. Pintu tutup. Aku duduk lama. Roti tak disentuh di meja. Aku tak lapar. Tak sedih. Dingin. Dingin Arktik dalam sumsum. Radiasi ke kulit. Dia anak tunggal. Kan? Ayah suruh aku lewatkan pesta hindari pertanyaan. Aku asumsikan pertanyaan soal jabatanku. Aku asumsikan mereka malu mediokritasiku. Tapi lebih buruk. Mereka bukan sembunyikan jabatanku. Mereka sembunyikan aku. Adi bangun kastil kaca bohong untuk ego. Dan keberadaanku batu yang tak mampu dia biarkan tergeletak. Aku lihat jam. Pukul 12.10. 10 menit sampai kembali kursi hakim. Aku berdiri. Jalan ke cermin sudut ruangan. Aku lihat diri. Aku lihat toga hitam. Aku lihat wajah mirip Adi. Mata sama. Garis rahang sama. Mereka pikir aku detail yang bisa diedit. Mereka pikir mereka penulis cerita ini. Aku rapikan kerah. Arif benar satu hal. Adi akan hadapi tantangan. Aku jalan kembali meja dan lanjut sidang. Aku tak mundur. Aku tak turun. Aku hakim. Dan di ruang sidangku, kebenaran satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku simpan dokumen. Kerangka sidang. Kamis 16 November.
Nama file kelihatan polos. Tapi di dalam aku tahu itu akhir keluarga Wijaya seperti kita kenal. Aku matikan lampu. Kantor gelap. Hanya lampu hijau berkedip server. Aku siap. Malam Rabu turun atas Jakarta seperti tirai beledu berat. Lembab dan mencekik. Hujan berhenti. Tinggalkan sunyi yang tertekan. Jenis diam sebelum pergeseran tektonik. Aku duduk di ruang tamu. Lampu redup. Dengar detak jam kakek di koridor. Pukul 9. Besok Kamis. Besok aku masuk ruang sidang 4B. Bukan cuma hakim, tapi subjek mosi mundur. Besok ayah duduk di kursi saksi. Besok jaring bohong rumit yang keluarga pintal puluhan tahun akan kena cahaya antiseptik pengadilan. Aku sedang hafal pembukaan saat bel pintu berbunyi. Bukan denting sopan. Desakan putus asa diikuti ketukan panik. Aku cek kamera keamanan di telepon. Adi. Dia tak dikenali. Jaksa percaya diri yang melangkah ke ruang sidangku Senin hilang. Ganti pria jas hujan kusut. Rambut lekat dahi. Mata lebar merah. Dia kelihatan mahasiswa gagal ujian. Bukan jaksa penuntut umum. Aku buka pintu. Sinta, napasnya. Masuk tanpa tunggu undang. Dia bawa bau aspal basah dan kecemasan. Kita perlu bicara. Kamu harus dengar aku. Aku tak harus apa-apa. Adi, kataku. Tutup pintu tapi tak kunci. Aku lipat tangan. Jaga jarak. Kamu jaksa di kasus yang sedang di depanku. Kehadiranmu sangat tak pantas. Persetan kesopanan, jeritnya. Lalu suara pecah. Turun bisik. Persetan. Tak penting lagi. Miranda Hall akan hancurkan kita besok. Arif siap gantung aku. Aku butuh adikku. Dia jalan ke ruang tamu. Ambruk di sofa. Kubur wajah di tangan. Aku tetap berdiri. Aku awasi dia. Bagian diriku yang ingat dia balita ingin hibur. Tapi bagian itu terkubur di bawah 30 tahun pengabaian. Kamu tak punya adik, ingatku. Suara dingin. Kamu punya saudara yang kerja administrasi. Orang jelas terlalu membosankan untuk disebut. Adi angkat kepala. Wajah pucat hancur stres. Aku bohong, katanya. Pengakuan menggantung di udara. Aku tahu kamu bohong. Adi. Sudah terbukti. Tidak, dia geleng. Maksudku. Aku bohong kenapa? Dia tarik napas dalam. Tangan gemetar di lutut. Aku bilang Senin aku tak tahu kamu hakim. Itu bohong. Aku tahu. Aku lihat pengumuman di jurnal hukum 3 tahun lalu. Akunya. Tatap lantai. Aku lihat fotomu. Sinta Wijaya diangkat ke pengadilan distrik. Aku lihat. Aku bahkan potong. Lalu kenapa? Tanyaku. Kenapa pura-pura aku tak ada? Kenapa bilang ke Arif aku pegawai? Karena itu ceritaku, Adi meledak. Pukul bantal sofa. Sepanjang hidup. Ayah buat aku bintang. Adi jaksa. Adi pahlawan. Itu garis bersih. Kalau aku bilang orang adikku hakim.
Tiba-tiba aku bukan yang spesial. Tiba-tiba aku cuma jaksa kedua terbaik di keluarga. Dia lihat aku. Mata mohon paham. Aku mau jadi satu-satunya Wijaya yang penting, bisiknya. Jadi waktu Arif tanya, aku minimalkan kamu. Aku bilang kamu dorong kertas. Aku bilang kamu di latar. Aku mau jaga narasiku bersih. Aku lihat dia campur iba dan jijik. Jadi bukan soal kesopanan, kataku pelan. Bukan lindungi citra keluarga. Ini ego kamu. Kamu hapus aku karena takut aku lebih terang darimu. Adi tak jawab. Dia hanya tatap bawah. Diamnya pengakuan paling keras. Kamu menyedihkan, kataku. Aku tahu. Dia menangis. Aku tahu aku. Tapi Sinta, kamu tak boleh biarkan mereka hancurkan ayah. Kamu boleh hukum aku. Laporkan ke bar. Tapi ayah, dia tua. Dia tak paham dunia ini. Dia paham cukup sewa pengacara, kataku. Dan bicara soal ayah. Telepon Adi di meja kopi bergetar. Panggilan video. Nama di layar ayah. Adi lihat ketakutan. Angkat. Perintahku. Adi raih tangan gemetar. Ketuk tombol hijau. Dia sandar telepon ke vas supaya kami berdua lihat. Wajah ayah isi frame. Dia di ruang kerjanya di rumah. Cahaya kuning redup. Dia kelihatan 10 tahun lebih tua dari Sabtu. Adi, ayah bentak. Kamu sudah sampai dia? Dia dengar. Aku di sini. Ayah, kataku. Masuk frame. Ayah mundur sedikit. Seolah lihat hantu. Sinta, katanya. Suara tak marah lagi. Putus asa. Syukur. Dengar aku. Kamu harus hentikan ini. Kamu harus hentikan sidang besok. Aku tak bisa hentikan proses hukum. Ayah, kataku. Dan jujur. Aku tak akan kalau bisa. Kamu tak paham apa yang kamu lakukan, jeritnya. Wajah merah di layar kecil. Wanita itu. Miranda Hall. Dia akan tanya pertanyaan tak ada hubungan dengan sidang. Dia akan putar. Dia akan tanya kenapa kamu suruh hakim mundur pesta. Itu pertanyaan relevan soal bias, kataku. Hanya pesan, ayah mohon. Sinta. Kamu harus mundur. Bilang kamu sakit. Bilang konflik. Turun kursi hakim. Kalau bukan kamu hakim. Hall hilang sudut. Dia tarik Suppoena. Itu yang kamu pikir, tanyaku. Kamu pikir ini soal aku? Aku condong dekat telepon. Tatap langsung lensa. Langsung matanya. Aku tahu soal summit strategi solusi. Ayah. Di layar. Ayah total diam. Reaksi pria dengar klik pistol belakang kepala. Aku tak tahu apa yang kamu bicara, gagapnya. Tapi mata lari samping. Aku temukan ceknya, kataku. Suara tanpa ampun. Eksibit 4C di berkas PT. Mega Konstruksi. Pembayaran ke perusahaan cangkang di Jakarta. Dan aku temukan email. Memo soal reklasifikasi 2 miliar utang.
Ditinjau RN dengan kode karyawan 780. Itu kerja standar, ayah tergagap. Kami konsultan. Kami saran strategi. Kamu saran fraud, koreksiku. Kamu bantu PT. Mega Konstruksi masak buku sembunyikan kerugian supaya terus tender kontrak pemerintah. Itu wire fraud federal. Itu konspirasi. Itu penyesuaian modal, ayah teriak. Hilang kendali total. Klien suruh kami pindah liabilitas. Aku cuma tanda tangan metodologi. Aku tak curi apa-apa. Ruangan sunyi. Adi tatap telepon. Mulut terbuka horor. Dia baru dengar ayah akui mekanisme spesifik kejahatan yang dia tuntut. Nah, kataku pelan. Kamu baru bilang. Klien suruh kami pindah liabilitas. Itu inti kasus. Ayah. Kamu baru akui jadi kaki tangan. Ayah berhenti napas sebentar. Dia sadar apa yang dia lakukan. Dia sadar dia bukan bicara anak perempuan. Dia bicara saksi. Sinta, bisiknya. Kamu tak akan. Aku ayahmu. Kamu ayahku Sabtu, kataku. Sabtu aku liabilitas yang kamu mau sembunyikan. Hari ini aku hakim dan kamu baru beri kesaksian. Adi, ayah Jerit. Lakukan sesuatu. Bilang dia adikmu. Adi lihat telepon. Lalu aku. Dia lihat air mata di wajah ayah. Lalu lihat resolusi granit dingin di mataku. Dia bukan adikku sekarang. Ayah, kata Adi. Suara kosong. Dia pengadilan. Aku tutup panggilan ini, kataku. Mulai saat ini. Jangan hubungi aku. Jangan hubungi Adi. Kalau coba jangkau kami. Aku tahan kamu karena ganggu saksi. Cari pengacara pidana. Bukan pengacara pajak yang kamu pakai. Yang sungguhan. Kamu akan butuh besok. Aku raih tombol merah. Layar hitam. Adi duduk tatap telepon kosong. Dia kelihatan kosong. Dia lakukan, bisik Adi. Dia benar-benar lakukan. Aku kejar PT. Mega Konstruksi 2 tahun. Dan ayahku pegang pena. Dia lindungi diri, kataku. Dan dia pakai kamu. Dia biarkan kamu tuntut kasus ini. Harap kamu terlalu fokus bayangan sendiri sampai tak lihat tulisannya di Marin. Adi lihat aku. Apa yang terjadi besok? Besok. Miranda Hall panggil dia ke kursi saksi, kataku. Dia belum punya email itu. Tapi dia akan tanya soal pesta. Dia akan tanya soal pertanyaan yang dia takut. Dan kamu duduk di meja jaksa. Dan kamu dengar. Aku tak bisa, kata Adi. Aku tak bisa lihat dia hancurkan diri. Kamu tak punya pilihan, kataku. Aku jalan ke pintu. Buka. Biarkan udara malam dingin masuk ruangan pengap. Kamu jaksa utama. Kalau tak hadir, aku keluarkan surat perintah tangkap. Adi berdiri pelan. Kakinya goyah. Dia jalan ke pintu. Berhenti di ambang. Sinta, katanya. Kalau besok aku masuk dan Hall tanya soal pesan. Soal apa yang aku tahu. Kamu bilang kebenaran, kataku.
Tapi kalau aku bilang kebenaran soal pesan, aku akui sembunyikan hubungan. Aku akui pelanggaran etika. Karirku selesai. Karirmu selesai saat kamu putuskan bohong ke Arif Rahman, kataku. Sekarang satu-satunya yang tersisa kamu selamatkan adalah jiwa. Jangan bohong di ruang sidangku. Adi. Aku peringatkan. Kalau kamu sumpah palsu lindungi ayah atau reputasi. Aku sertifikasi transkrip dan kirim ke asosiasi advokat sendiri. Aku tak biarkan kamu ubah pengadilanku jadi sirkus. Adi lihat aku pertama kali. Dia benar-benar lihat aku. Dia tak lihat adik kecil yang diabaikan. Tak lihat gadis administrasi. Dia lihat wanita punya kekuatan yang tak pernah dia usaha kembangkan. Dia mulai menangis lagi. Air mata dia melewat keringat di wajah. Aku takut, bisiknya. Bagus, kataku. Kamu harus. Keadilan mengerikan kalau kamu hidup bohong. Dia keluar malam. Aku awasi dia masuk mobil. Dia duduk lama sebelum nyalakan mesin. Aku tutup pintu. Kunci. Aku sandar kayu. Hembus napas yang terasa kutahan 3 hari. Selesai. Garis ditarik. Ayah akui padaku. Adi hancur. Aku jalan kembali komputer mau matikan malam. Layar menyala di ruangan gelap. Ada notifikasi baru. Alert pengajuan dari sistem pengadilan elektronik. Perkara 24 Tipikor 912. Republik Indonesia V. EC. Mega Konstruksi. Pengajuan daftar saksi tambahan pembela. Jantungku berdegup. Miranda Hall kerja malam. 2. Aku klik link. Pembela beritahu pengadilan dan pemerintah niat panggil saksi tambahan berikut untuk sidang pembuktian Kamis. Aku scan lewati nama ayah. Lewati nama Adi. Lalu aku lihat. Saksi ketiga. Arthur Fine. Afiliasi senior partner PT. Prima Auditindo. Aku tatap nama Arthur Fine. Mitra Golf ayah. Pria yang tercantum di dokumen pendirian Summit Strategi Solusi. Pria ayah percaya. Miranda Hall bukan cuma mau malukan ayah. Dia temukan orang dalam. Dia balik seseorang di firma. Arthur Fine bukan datang bela ayah. Dia datang selamatkan diri. Dia datang tunjuk jari. Senyum dingin sentuh bibirku. Miranda Hall pikir bahwa saksi buktikan aku bias. Dia tak sadar bahwa pria yang bisa buktikan fraud dasar yang hubungkan segalanya. Dia bawa korek api yang bakar seluruh rumah. Aku matikan monitor. Sampai sidang Kamis, bisikku ke ruangan kosong. Tunggu selesai. Besok palu jatuh. Kamis pagi pukul 9. Suasana ruang sidang 4B bukan cuma tegang. Mudah meledak. Setiap kursi galeri terisi. Baris pers meluap. Wartawan duduk lantai lorong. Laptop di pangkuan. Seniman sketsa asah pensil. Siap gambar jatuhnya dinasti. Dan di baris depan. Duduk dengan diam predator tunggu bunuh. Ketua Hakim Arif Rahman. Aku naik kursi. Panitera panggil ruangan tertib. Tapi diam sudah mutlak. Aku tatap bawah meja jaksa. Adi duduk. Dia kelihatan pria lewati badai.
Jas rapi, tapi wajah kurus. Mata kosong. Dia tak lihat galeri. Tak lihat Arif. Dia tatap tangan. Di meja pembela Miranda Hall kelihatan listrik. Dia cium kelemahan. Dia cium misterial. Kita catat resmi, kataku. Suara stabil. Dikuatkan ruangan sunyi. Ini sidang pembuktian soal mosi pembela mundur berdasarkan dugaan bias keluarga dan konflik kepentingan. Miranda Hall berdiri langsung. Yang mulia, mulai dia. Suara penuh amarah teatrikal. Fakta tak terbantah. Jaksa utama saudara Anda. Hubungan ini disembunyikan dari pembela. Kami ajukan bukti pesan teks yang tunjuk usaha terkoordinasi keluarga Wijaya sembunyikan hubungan ini dari publik dan pengadilan. Ini bukan kelalaian. Ini konspirasi lindungi pengadilan dari pengawasan. Bagaimana klien saya dapat sidang adil kalau hakim dan jaksa koordinasi kalender sosial hindari pertanyaan? Penampilan bias luar biasa. Anda harus mundur. Yang mulia. Dan jujur kasus ini harus dibatalkan dengan prasangka. Galeri bergumam. Argumen kuat. Aku biarkan suara reda. Aku tak ketuk palu. Aku tunggu diam kembali sendiri. Bu Hall, kataku. Anda argumen pesan teks buktikan konspirasi koordinasi sidang. Aku tinjau. Mereka tampak buktikan hal berbeda. Mereka buktikan bertahun-tahun keluarga saya anggap kehadiranku liabilitas citra Pak Wijaya. Mereka tak tunjuk kasih atau aliansi. Mereka tunjuk pengaturan. Aku tatap langsung Adi. Lebih lanjut, lanjutku. Catatan akan catat bahwa Senin pagi di ruang kerja saya tawarkan Pak Wijaya kesempatan mundur. Saya beri 2 pilihan. Mundur atau ungkap. Dia pilih tetap. Itu kesalahan penilaiannya. Bukan pengadilan. Adi tersentak. Namun, kataku. Balik ke hall. Anda angkat poin valid soal penyembunyian dan Anda ajukan pesan teks sebagai bukti. Aku angkat screenshot. Pengadilan penasaran. Bu Hall. Ini komunikasi pribadi. Pak Wijaya tak beri. Saya pasti tak. Orang tua saya tak. Miranda Hall kaku. Kami terima dari sumber rahasia. Sumber, kataku. Suara mengeras. Yang Anda tekan. Aku angkat dokumen baru dari meja. Afidavit yang aku terima malam tadi dari tim keamanan internal pengadilan. Gabung dengan hasil subpoena soal bocor. Pengadilan ini tahu investigator firma Anda hubungi asisten administrasi junior di PT Prima Auditindo. Firma ayah saya. Dan ancam ungkap catatan kecilnya kecuali dia akses telepon ayah saya yang tak terkunci saat pesta. Ruangan terkesiap. Hall pucat. Itu pelanggaran privasi kasar dan hampir halang keadilan. Bu Hall. Anda coba buat skandal paksa misterial karena kalah di merit kasus fraud. Aku condong maju. Saya tolak mosi mundur Anda. Standar mundur butuh pertanyaan wajar imparsialitas. Catatan saya tak ada bantuan ke jaksa. Malah, saya putus lawan Pak Wijaya di 3 mosi bukti kunci minggu ini saja. Aku balik tatap Adi. Namun, kegagalan Pak Wijaya ungkap hubungan ini ke atasan dan pembela adalah pelanggaran etika profesional.
Maka, meski saya tak mundur, saya rujuk perilaku Pak Wijaya ke kantor tanggung jawab profesional untuk investigasi etika penuh. Dia tetap di kasus ini di bawah pengawasan ketat. Tapi tindakannya di luar ruang sidang akan diadili. Adi angguk pelan. Dia tahu ini pembunuhan belas kasih. Aku selamatkan kasus. Tapi bakar reputasinya. Dia harus bangun dari abu. Sekarang, kataku, cek daftar. Anda ajukan daftar saksi tambahan. Bu Hall. Anda ingin panggil Arthur Fine. Miranda Hall kelihatan ragu. Strategi mundurnya gagal. Tapi dia masih punya saksi. Dia masih pikir bisa buktikan konflik keuangan firma ayah. Ya. Yang mulia, katanya. Pulih. Kami panggil Arthur Fine. Pintu belakang terbuka. Arthur Fine masuk. Pria kecil mata gugup dan jas terlalu besar. Senior partner PT. Prima Auditindo. Rekan ayah 20 tahun. Dia ambil kursi saksi. Disumpah. Pak Fine, kata Hall. Coba pivot. Apakah firma Anda PT? Prima Auditindo punya hubungan keuangan dengan terdakwa PT. Mega Konstruksi. Kami pernah kerja konsultasi, Fine gagap. Dan apakah Robert Wijaya, ayah hakim dan jaksa, partner di firma Anda? Ya. Jadi kalau PT Mega Konstruksi divonis dan didenda, firma Anda hilang klien besar. Benar? Yang berarti keluarga Wijaya hilang uang. Bukankah itu konflik? Itu jalur tanya lemah. Kepentingan keuangan orang tua jarang cukup mundurkan hakim federal kecuali uang langsung. Tapi aku tak biarkan berakhir di situ. Bu Hall, aku potong. Anda tanya hal umum. Mari ke spesifik. Aku putar kursi ke saksi. Pak Fine, kataku. Saya lihat eksibit 4C. Cek 75 juta ke PT. Sami Strategi Solusi. Apakah itu entitas dikendalikan firma Anda? Fine beku. Dia lihat aku. Lalu galeri. Aku ikuti tatapannya. Ayah duduk baris ketiga. Dia kelihatan patung abu. Pak Fine, ulangku. Anda di bawah sumpah. Apakah Sami Strategi Solusi perusahaan cangkang yang dipakai PT Prima Auditindo? Ya, bisik Fine. Dan saya punya dokumen penemuan di sini. Lanjutku. Angkat print email. Saya temukan memo soal reklasifikasi 2 miliar utang. Ditandatangani inisial RN dan kode karyawan 780. Ruangan sunyi maut. Bahkan Panitera berhenti ketik sebentar. Pak Fine, tanyaku. Suara iris udara seperti bilah guillotine. Siapa RN? Fine lihat ayah. Lihat jaksa. Adi. Lalu lihat aku. Dia sadar tak ada jalan keluar. Kalau bohong, penjara sumpah palsu. Kalau benar, hancurkan teman. RN adalah Robert Wijaya, kata Fine. Suara gemetar. Dia peninjau utama akun PT Mega Konstruksi. Dia tanda tangan reklasifikasi utang. Kekacauan. Wartawan lompat berdiri.
galeri meledak. Miranda Hall berdiri terpana. Dia bawa Fine buktikan konflik samar. Dan malah dapat pengakuan yang libatkan ayah jaksa di fraud yang dia tuntut. Aku ketuk palu sekali keras. Tertib, teriakku. Tertib di pengadilan ini. Suara reda jadi dengung panik. Aku lihat Adi. Dia tatap ayah. Ekspresi di wajahnya bukan marah lagi. Kesedihan. Aku lihat ayah. Dia tak lihat aku. Dia tatap tangannya. Kalah. Rahasia yang dia coba sembunyikan dengan hapus anak perempuan terungkap oleh anak perempuan itu karena dia meremehkannya. Catatan akan catat kesaksian saksi, kataku tenang. Pak Wijaya, sebagai jaksa, Anda sekarang punya bukti libatkan pihak baru di konspirasi. Saya asumsikan Anda tahu tugas Anda. Adi berdiri. Dia lihat aku. Tarik napas dalam. Ya. Yang mulia, kata Adi. Suara pelan tapi teguh. Republik mosi pisah investigasi ke PT. Prima Auditindo dan tunjuk Robert Wijaya sebagai target investigasi. Dia bilang. Dia lakukan tugas. Dia dakwa ayah sendiri selamatkan integritas hukum. Mosi dikabulkan, kataku. Aku lihat Ketua Hakim Arif di baris depan. Dia tak senyum. Dia beri angguk pelan satu. Itu salut. Pasca sidang cepat dan brutal. Seperti keadilan sering. Sidang PT. Mega konstruksi selesai 3 minggu kemudian. Thomas Halim divonis bersalah semua dakwaan. Dihukum 15 tahun penjara. Ayah. Bambang Wijaya. Tak ke sidang. Dihadapkan kesaksian Arthur Fine dan bukti yang aku simpan di catatan. Dia terima plea deal. Dia akui bersalah satu dakwaan konspirasi wirefraud karena usia dan kerjasama. Hukuman ringan. 2 tahun tahanan rumah. Dan kehilangan seluruh pensiun. Pesta pensiun di klub golf jadi acara sosial terakhir yang dia hadiri. Adi tak dipecat. Tapi tak dipromosikan. Kantor tanggung jawab profesional beri teguran keras karena gagal ungkap hubungan keluarga. Dia dipindah dari divisi kejahatan kerah putih ke biro litigasi sipil. Peran lebih tenang kurang glamor. Dia hilang status bintang. Tapi jaga lisensi. Dan aku tetap di kursi hakim. Sebulan setelah sidang, aku ke rumah orang tua. Ayah duduk di kursi goyang. Gelang monitor elektronik di pergelangan kaki. Ibu di dapur buat teh. Gerak dengan diam hancur wanita yang hilang status sosial. Aku duduk di depan ayah. Kenapa kamu datang? Tanyanya. Dia tak lihat aku. Dia tak bisa. Untuk bilang aku tak marah, kataku. Dia angkat kepala kaget. Kamu tak. Aku hilang segalanya. Adi hilang promosi karena kamu. Tidak, kataku tegas. Bukan karena aku. Karena kebenaran. Kamu habiskan 40 tahun bangun bohong. Ayah. Kamu coba bangun dunia di mana Adi pahlawan. Kamu pengusaha sukses dan aku hantu. Tapi hantu punya cara hantui rumah. Aku berdiri. Aku akan terus jadi hakim, kataku. Aku akan terus bikin headline dan orang akan tanya kamu soal aku.
Mereka akan tanya apakah kamu kerabat Hakim Wijaya. Aku berhenti di pintu dan untuk pertama kali dalam hidupmu. Kamu harus lihat mereka di mata dan bilang, "Ya, dia anakku." Bukan karena bangga, tapi karena tak punya pilihan lain. Aku jalan ke mobil. Adi tunggu di sana. Dia kelihatan berbeda. Arogansi hilang. Dia kelihatan lelah. Tapi nyata. Kamu benar, katanya. Soal segalanya. Biasanya aku benar, jawabku. Bagian deskripsi pekerjaan. Dia senyum. Senyum samar asli. Arif bilang sesuatu kemarin. Dia bilang aku beruntung. Beruntung. Dia bilang aku beruntung punya hakim adik karena hakim lain akan masukkan aku penjara karena penghinaan. Mungkin benar, kataku. Aku buka pintu mobil. Sampai Natal, tanya Adi. Pertanyaan ragu. Aku lihat rumah. Lalu dia. Mungkin, kataku. Kalau kamu siap perkenalkan aku benar. Hakim Sintawijaya, katanya. Uji bobot. Ya. Kurasa aku bisa. Aku nyetir pergi. Kaca spion tunjuk rumah mengecil di kejauhan. Tempat kecil sunyi yang tak lagi muat aku. Aku belok ke jalan tol. Gabung lalu lintas. Cuma mobil lain di arus. Tapi aku kendali arah sendiri. Pesta selesai. Tapi pengadilanku selalu sidang.